Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Atun, peserta Latsar Gelombang 2 dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kali ini saya akan membagikan pengalaman pembelajaran saya tentang manajemen konflik kepentingan dan tahapan analisis isu kontemporer. Baik, yang pertama, mata pelatihan mengenai konflik kepentingan membekali saya dengan kemampuan memahami konsep dan pengelolaan konflik dalam menjalankan tugas dan jabatan sebagai ASN yang profesional. Sumber-sumber konflik kepentingan diantaranya adalah penerimaan hadiah atau gratifikasi, penggunaan pengaruh dan relasi dari jabatan yang lama di tempat yang baru, serta hubungan dengan jabatan publik yang lain, kepentingan bisnis, hubungan dengan keluarga atau kerabat, bahkan pekerjaan di luar pekerjaan pokok. Dengan adanya bermacam-macam konflik kepentingan, maka diperlukan pengelolaan konflik kepentingan. Pengelolaan konflik kepentingan merupakan upaya mencegah dan menangani situasi di mana kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu dapat mempengaruhi objektivitas, profesionalitas, serta integritas dalam menjalankan tugas. Cara mengatasi konflik kepentingan ASN di pemerintahan. Yang pertama, identifikasi sejak dini. ASN harus mampu mengenali potensi konflik kepentingan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Misalnya, ada hubungan keluarga dengan pihak yang sedang diproses administrasinya. Yang kedua, transparansi dan keterbukaan. Melaporkan kompetensi konflik kepentingan kepada atasan langsung atau unit pengawasan internal. Yang ketiga, penerapan kode etik dan peraturan. Yang keempat, menjaga netralitas, tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis maupun kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi keputusan. Yang kelima, pengawasan internal dan eksternal, mengoptimalkan peran aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP seperti inspektorat maupun KPK. Untuk materi yang kedua adalah analisis isu kontemporer. Untuk analisis isu kontemporer, kita harus mengidentifikasi isu terlebih dahulu dengan menentukan isu yang sedang berkembang di masyarakat atau di pemerintah, lalu memperjelas ruang lingkup isu seperti ini khususnya isu korupsi, radikalisme, netralitas ASN, dan data yang valid di media sosial. Ya, lalu dengan mengumpulkan data dan informasi, tahapan yang berikutnya dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Tujuannya agar analisis berbasis fakta, bukan opini semata. Tahapan selanjutnya adalah klasifikasi dan pemetaan isu untuk mengelompokkan isu berdasarkan tema, dampak, dan urgensinya. Yang keempat, analisis penyebabnya. Kita harus menganalisis penyebab munculnya isu tersebut. Untuk tahapan yang kelima yaitu menganalisa dampaknya, apakah dampak yang ditimbulkan dari isu yang timbul, lalu mencari alternatif solusi dari isu yang timbul. Dan terakhir, untuk rekomendasi kebijakan atau tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah yang akan memberikan dampak positif. Metode-metode yang digunakan untuk analisis isu ada beberapa macam. Di antaranya adalah AKPL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Dalam tahapan ini kita harus mengidentifikasi isu yang menonjol, menilai keaktualan yaitu A, poin P menilai problematiknya, poin K menilai kehalayakan, dan poin L menilai kelayakan. Untuk dilakukan scoring untuk ditetapkan sebagai isu yang utama. Dan metode yang berikutnya adalah metode fishbone atau diagram tulang ikan. Digunakan untuk menemukan akar penyebab masalah dengan tahapan mencari isu utama, membuat kategori penyebab utama, menjabarkan penyebab lebih detail, identifikasi akar masalah, dan menarik kesimpulan. Metode yang berikutnya adalah metode USG atau urgency, seriousness, dan growth. Digunakan untuk menentukan prioritas penyelesaian isu dengan tahapan mencari daftar isu yang tadi diidentifikasi, menilai dari setiap isu yang sesuai kriteria, lalu berikan skor dari tiap kriteria. Yang terakhir adalah metode McNamara, digunakan untuk merumuskan alternatif solusi dengan tahapan identifikasi masalah utama, analisis faktor penyebab, merumuskan beberapa alternatif solusi, menganalisa setiap alternatif, pilih solusi terbaik, dan merekomendasikan untuk rencana penyelesaian. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.